selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu keempat bulan November 2025. Leo udah masuk minggu terakhir ya di bulan November. Oke, buat para Leo kalau gitu coba langsung aja ya kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Leo di sini. 2025. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki teman-teman. Oke. Langsung aja buat para Leo, apa yang akan terjadi di minggu keempatnya kamu. Aku melihat di minggu keempat ini ya, Leo sepertinya ada unek-unek ya di sini yang mungkin udah nggak bisa kamu rasanya kayak pingin dilepasin banget kak gitu. Ada hal-hal yang bikin hati itu jadi greget juga ya. Dan hati-hati terhadap emosi karena bisa lost control sih kalau aku melihatnya kayak gitu ya. Kamu bahkan ada pokoknya hal-hal yang akan bikin kamu jadi gampang kesel ataupun marah di minggu keempat ini teman-teman ya. Unek-unek juga di sini, unek-uneknya nggak keluar ya. Jadi kalaupun bisa aja nih Leo sepertinya unek-uneknya akan keluar gitu ya. Bisa aja sih akan keluar gitu unek-uneknya di sini. Cuma memang di minggu keempat ini kayak mendem dulu gitu. Kalau ada kesempatan dikeluarkan, kalau enggak kamu tetap mendem aja gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu. Karena takut kehilangan kendali kan. Tapi memang dari unek-unek kamu ini, kamu memang lagi banyak unek-unek ya di minggu keempat ini. Atas unek-unek ini kamu sangat berpotensi untuk istilahnya meledak lah ya unek-unek ini, kalau aku melihatnya gitu. Makanya di sini kan ada tentang kamu yang agak sulit nantinya mengendalikan emosimu. Karena mungkin udah ditumpuk sejak lama kali ya unek-unek Leo ini ya. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat ada sesuatu yang kurang terkontrol tentang pengeluaran. Leo, hati-hati nih ya. Uang-uang bisa keluar. Aku nggak tahu kamu akan mengeluarkan uang kamu buat apa. Tapi yang jelas kamu akan agak sedikit over dalam pengeluaran. Apakah akan ada pengeluaran tak terduga? Bisa, Leo ya. Adanya pengeluaran-pengeluaran tak terduga di sini. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat lagi-lagi tentang unek-unek. Unek-unek. Beberapa dari Leo terkadang merasa nggak ngedapetin support yang oke dari lingkungan sekitar. Ya, dari komunitas, dari circle gitu ya. Komunitas nggak tuh dari circle. Terkadang kamu ngerasa kayak apa ya? Merasa nggak dapet support aja gitu, kayak kok aku sendirian ya gitu ya. Padahal mungkin selama ini aku nge-support loh orang-orang terdekatku, orang-orang di sekitarku gitu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat bahkan Leo ini ada beberapa yang seperti menjauh gitu ya dari orang-orang tertentu. Bahkan kamu kayak memutuskan untuk kayaknya aku nggak usah deket-deket lagi lah sama si ini gitu. Karena buat apa gitu. Mereka ini kalaupun aku susah, aku ada apa-apa nggak pernah ada gitu, kayak hanya aku doang gitu loh ya yang mau peduli sama mereka. Giliran aku susah apapun mereka nggak peduli gitu. Dan ada beberapa rencana aku lihat ataupun acara yang akan ke-cancel sama kamu di minggu keempat ini. Ke-cancel, nggak tahu apakah kamu males, apakah di sini memang kamu udah males aja aku kak, jadi aku nggak mau ikut-ikutan acara itu gitu. Mungkin karena menjauhi beberapa orang-orang tertentu, mungkin kalian akan bertemu di suatu acara, jadi kamu kayak males lah nanti ketemu dia di sana, gak usah pergilah, aku cancel gitu ya. Dan di minggu keempat ini juga aku lihat Leo ini ada hal-hal yang akan berakhir ya di sini Leo ya. Cuma tentunya dengan berakhirnya, belibet banget sih. Ya memang ada sesuatu yang akan berakhir, tapi
dengan berakhirnya sesuatu ya, sebenarnya itu memberikan awalan baru bagi kamu untuk sesuatu yang baru yang akan datang. Jadi jangan takut apapun yang akan berakhir, karena ada gantinya yang baru, seperti itu. Dan juga di minggu keempat ini Leo, aku lihat kamu tuh cukup pede, independen, ya, mandiri banget. Apa-apa akan kamu usahakan sendiri. Kayak ngerasa anti banget sebenarnya untuk minta tolong orang lain gitu. Karena kamu benar-benar gak ingin membebani orang lain gitu. Apalagi kalau nantinya yang udah ditolong gitu ya, apa-apa yang terkait dengan kamu terus jadi omongan. Kamu paling malas banget yang kayak gitu tuh. Sehingga kayak udahlah nggak usah minta tolong, aku bisa sendirilah gitu. Daripada nanti jadi bahan omongan, daripada pokoknya kita nggak boleh ketergantungan. Sebenarnya bukan kamu gengsi, tapi kamu mungkin kayaknya males berurusan dengan orang-orang tertentu yang udah nyakitin hati kamu sebelumnya, sehingga mau minta tolong pun kayak nggak usah, aku bisa sendirilah gitu, nggak perlu minta tolong mereka lah, mereka tahu aku toksik gitu ya. Makanya di sini kayak memisahkan diri tadi kan. Leo itu kalau sudah patah hati, sakit hati, susah mengobatinya teman-teman ya, kayak gitu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat, tapi ya sebenarnya kamu itu masih mau untuk move on gitu. Meskipun pernah dikecewakan, disakitin sama beberapa orang-orang tertentu, atau kayak nggak disupport kamunya, kamu tuh tetap berusaha untuk move on gitu. Kayak sebenarnya nggak mau terlalu mikirin, ya udahlah biarlah mereka aja gitu. Yang penting aku memisahkan diri, aku maafin sih mereka gitu ya, walaupun udah toxic sama aku. Ya aku berharap yang terbaik aja sih buat mereka ke depannya gitu ya. Aku healing lah gitu, aku nggak akan sakit hati, dendam atau gimana pun, tapi yang penting aku nggak mau lagi lihat muka mereka. Jadi Leo itu gitu ya, dia maafkan, dia lupakan semuanya, dia anggap orang itu nggak hidup lagi gitu. Daripada aku dendam mikirin masalah sama orang itu terus kak gitu ya, lebih baik di sini aku anggap mereka mati aja gitu, daripada aku nyimpen unek-unek terus nih. Leo kayak gitu, daripada pusing dianggap udah nggak ada aja orang itu lagi kak gitu. Itulah konsekuensi di sini menyakiti hati Leo teman-teman ya. Kalian bisa dianggap nggak ada lagi di dunia ini gitu, dan Leo juga kayak nggak mau kenal lagi sama sekali gitu loh ya. Itulah Leo. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat ada hal-hal yang ini soal keuangan kurang oke ya, agak gimana gitu ya, tergoncang-goncang sini keuanganmu. Hati-hati, kurang balance ya, kebanyakan pengeluaran dibandingkan pemasukan di minggu keempat ini Leo. Hati-hati loh kalau gajianmu baru di awal bulan ya. Hemat-hemat ya. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat ada hal-hal yang stagnan ya, stuck di situ aja, kayak kurang perkembangan. Kamu jadi kurang semangat, jadi merasa kehilangan kesempatan, jadi kayak merasa tertekan, juga ada gelisah lah gitu ya. Kenapa ini kok jalan di tempat aja nih, kok nggak ada progresnya nih untuk suatu hal yang kamu usahakan ya. Ada yang jalan di tempat rasanya. Dan tuh kan soal emosi Leo lagi tinggi, overly, wah emosional nggak tuh? Ada emosionalnya di minggu keempat ini. Cuma memang kamu berusaha untuk nggak peduli sama orang lain sih, kalau aku melihatnya gitu. Jadi kalau orangnya kamu rasa kayak ini pantas buat aku marahin, luapin aja emosiku ke dia, bakalan bisa kamu luapkan gitu. Kenapa seperti itu? Karena unek-uneknya udah terlalu banyak Leo ini. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat juga, hati-hati ya, ada hal-hal yang akan bertepuk sebelah tangan. Mungkin ini akan bikin kamu kecewa ya, yang bertepuk sebelah tangan. Nantinya kamu akan merasa dibohongi, merasa tertipu, hanya kamu yang effort doang ya, hanya kamu yang berusaha sendirian di sini kayak gitu ya. Atau ada hal-hal yang kurang adil di sini soal keuangan juga bisa. Oke. Ada yang nilep uang kamu kah? Nggak adil sama kamu kah? Oke, jadi gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo di minggu keempat November 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya segala sesuatu itu akan bekerja dengan apapun yang sudah kamu kerjakan, hasilnya pasti akan datang ke kamu, pasti akan ada pencapaiannya. Kamu tenang aja, jangan khawatir, jangan risau gitu ya. Pasti ada hasil dari yang dikerjakan gitu. Cuma ya tergantung kamu lagi gitu.
kamu serius atau tidak. Kalau kamu serius, hasilnya juga serius. Kalau kamu main-main, ya hasilnya main-main juga gitu, Leo. Ya, lalu yang kedua di sini, kamu juga dipesankan, katanya apapun yang jawaban yang kamu butuhkan gitu ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam dirimu, itu bisa kamu jawab ketika kamu mau mengambil kesempatan-kesempatan yang hadir di dalam kehidupannya kamu gitu. Jadi apapun itu ya, untuk menjawab segala rasa penasaran kamu akan hal apapun itu, ya kamu cobain dulu baru tahu jawabannya gitu. Segala sesuatu dicobain dulu baru kita tahu ya. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan ya, bahwa di minggu keempat ini terkadang ya namanya kemenangan itu nggak ada harga murah. Untuk suatu kemenangan pasti ada susah-susahnya, pasti harus ada effort dan kerja kerasnya. Jadi berusahalah dengan lebih giat lagi kalau mau menang, kalau mau berhasil. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di minggu keempat ya, November. Kamu bisa terkoneksi dengan Aquarius, energi paling kuat ada Cancer juga, ada Scorpio. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Leo.